Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Fadlil. Jadi di sini saya akan membahas tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Jadi apa sih dimaksud dengan pengertian agama? Nah, langsung saja kita bahas, yaitu secara etimologis agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gam berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, kata agama berarti tidak pergi, tetapi di tempat, langgeng, abadi yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi kepada generasi yang lainnya atau generasi selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa definisi atau pendapat menurut para cendekiawan besar tentang fenomena agama, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dari Emil Durkheim. Dia mengartikan agama sebagai suatu kesatuan sistem kepercayaan dan pengalaman terhadap suatu yang sakral. Kemudian kepercayaan dan pengalaman tersebut menyatu ke dalam suatu komunitas moral. Kemudian yang kedua ada dari Karl Marx yang berpendapat bahwa agama adalah keluh kesah dari makhluk yang bertekan hati dari dunia yang tidak berhati, jiwa dan keadaan yang tidak berjiwa. Bahkan menurut pendapatnya pula bahwa agama dijadikan sebagai candu bagi masyarakat. Kemudian ada dari Spencer mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan sesuatu yang maha mutlak. Dan yang terakhir ada pendapat dari Dewey yang menyebutkan bahwa agama sebagai pencarian manusia akan cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya. Agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Selanjutnya kita akan bahas tentang agama dan perkembangan agama. Dalam perjalanan sejarahnya, ada agama yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan keprimitifan. Agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme yang mengandung kepercayaan pada kekuatan gaib dan misterius. Dalam paham ini, ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Kelihatan gaib itu yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat. Mari kita lihat contohnya. Misalnya, bentuk kesuburan bagi sebidang tanah, kerintangan bagi sebuah pohon, panjang umur bagi seseorang, keberanian luar biasa bagi seorang pahlawan perang, kekuatan luar biasa bagi seekor binatang, dan sebagainya. Kalau efek-efek tersebut telah hilang dari tanah atau pohon, ataupun dari selainnya benda yang dianggap membawa kesuburan, umur panjang, dan sebagainya, itu telah hilang kekuatan gaibnya. Jadi gitu guys penjelasannya. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Walaupun manusia diberikan kebebasan dalam menentukan segala hal atau kebebasan dalam menentukan pilihan, namun itu semua tidak terlepas dari bahwasanya manusia itu masih memiliki batasan-batasan yang tidak boleh ia langgar. Karena pada hakikatnya manusia itu hidup bersosial, tidak dapat hidup tanpa orang lain. Untuk itu, perlu ada yang mengatur kehidupan manusia agar hidup berjalan sesuai dengan jalannya. Maka dari itu, manusia sangat membutuhkan agama sebagai pedomannya. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia membutuhkan agama. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ialah faktor kondisi atau keadaan manusia. Kondisi manusia terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kedua unsur tersebut harus mendapatkan perhatian khusus yang seimbang. Unsur jasmani membutuhkan pemenuhan yang bersifat fisik jasmania. Faktor yang kedua itu adalah faktor status manusia. Status manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Jika dibandingkan dengan makhluk lain, Allah telah menciptakan manusia lengkap dengan berbagai kesempurnaan, yaitu kesempurnaan dalam akal, dalam berpikiran, kemuliaan, dan berbagai kelebihan lainnya. Sehingga dalam segi rohaniah, manusia memiliki aspek rohaniah yang kompleks. Manusia adalah salah satunya yang mempunyai akal, dan manusia pula lah yang mempunyai kata hati. Sehingga dengan kelengkapan itu Allah menempatkan mereka pada permukaan yang paling atas dalam garis horizontal sesama makhluk. Dengan hati nuraninya, manusia menyadari bahwa dirinya tidak terlepas dari pengawasan dan ketentuan Allah. Dan dengan agamalah manusia belajar mengenal Tuhan, dan agama juga mengajarkan cara berkomunikasi dengan sesama, dengan kehidupannya dan lingkungannya. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor struktur dasar kepribadian. Dalam teori psikoanalisis, Sigmund Freud membagi struktur kepribadian manusia dengan 3 bagian,
yaitu yang pertama ada aspek das S, yaitu aspek biologis. Aspek ini merupakan sistem yang orisinal dalam kepribadian manusia yang berkembang secara alami dan menjadi bagiannya subjektif yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Kemudian yang kedua, aspek das Ich, yaitu aspek psikis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk hubungan baik dengan dunia nyata. Kemudian aspek yang ketiga itu ialah aspek das Über-Ich, yaitu aspek sosiologis yang mewakili nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi agama dalam kehidupan. Jadi apa sih fungsi agama itu dalam sebuah kehidupan? Fungsi agama yaitu sebagai pustaka kebenaran, di mana agama itu diibaratkan sebagai suatu gedung perpustakaan kebenaran. Nah, mengapa demikian? Mari kita sama-sama kita saksikan beberapa penjelasan mengenai tentang fungsi agama. Yang pertama, agama itu berfungsi sebagai fungsi edukatif, yaitu memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah, dan perantara petugas-petugas fungsionaris. Kemudian yang kedua itu sebagai fungsi penyelamatan. Agama membantu manusia untuk mengenal sesuatu yang sakral dan makhluk tertinggi atau Tuhan yang berkomunikasi dengannya, sehingga dalam hal hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan sosial, yaitu agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral yang dianggap baik dari serbuan destruktif dari agama baru dan sistem hukum negara modern. Nah, makanya itu mengapa agama ini disebut sebagai perpustakaan kebenaran. Nah, kemudian selain fungsi yang telah saya jelaskan tadi, ada juga beberapa fungsi lain dari agama tersebut. Kawan-kawan dapat membacanya sendiri dari beberapa fungsi yang sudah saya tulis di sini. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan daripada pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Manusia sebagai makhluk hidup dan mempunyai kebutuhan dalam hidupnya, baik itu kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Dan manusia sangat memerlukan agama sebagai pasangan hidup untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya, siapa diri, dari mana dia, dan dia mau kemana. Agama ialah ajaran yang beraneka ragam, sebagaimana yang ada sekarang. Agama Islam, agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akal sehatnya, memahami ayat-ayat kauniyah, yaitu sunnatullah yang terbentang di alam semesta dan ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quran, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dengan ilmu kehidupan manusia akan bermutu, dengan agama kehidupan manusia akan lebih bermakna. Dengan ilmu dan agama kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia. Adapun doktrin atau kepercayaan dalam agama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup, memberi pandangan dunia kepada manusia, menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, memainkan fungsi peran sosial, kerukunan umat beragama. Nah, jadi begitulah penjelasan mengapa agama itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Agama memberikan edukasi, penjelasan, pengajaran, wawasan dan bimbingan kepada manusia tentang kehidupan yang mereka jalani. Dan agama juga menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, tentang siapa Tuhannya, dan suatu saat kemana dia akan pergi. Maka dari itu, ilmu agama sangatlah penting untuk setiap orang. Nah, setelah pembahasan pertama selesai, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu sumber dan karakteristik agama Islam. Yang pertama yang akan kita bahas itu ialah sumber utama agama Islam. Agama Islam sebagai salah satu agama dunia terbesar memiliki sumber-sumber utama yang membentuk landasan ajaran-ajarannya. Sumber-sumber ini tidak hanya menjadi pedoman spiritual bagi umat Islam, tapi juga menjadi panduan bagi umat Islam. Berikutnya, ada 4 faktor sumber utama agama Islam. Apa-apa saja faktor tersebut? Mari kita bahas. Sumber yang pertama itu ialah Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, yang terdiri dari ayat-ayat yang mengandung pedoman hidup, hukum, moralitas, dan ajaran-ajaran spiritual. Al-Quran juga disebut sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Sumber yang kedua itu ialah hadis. Selain Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu merupakan sunnah, juga merupakan sumber penting dalam Islam. Hadis-hadis ini mencakup perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi yang menjadi pedoman tambahan bagi umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Nah, sumber yang ketiga itu ialah ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu merujuk pada kesepakatan umat Islam terhadap suatu hukum atau prinsip agama. Ini menjadi sumber hukum Islam yang dihasilkan dari interpretasi dan aplikasi Al-Quran dari sunnah oleh para ulama. Dan yang terakhir itu ada qiyas atau analogi. Qiyas adalah proses analogi di mana hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dapat ditemukan melalui analogi dengan hukum yang telah ada. Jadi dulu para ulama ketika tidak menemukan sebuah cara yang tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis, maka hal tersebut akan diselesaikan dengan qiyas. Berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antara sumber utama dan sumber lain dalam Islam. Agama Islam memiliki sumber-sumber utama yang menjadi landasan ajarannya, tetapi juga mengakui sumber-sumber tambahan yang membantu memperjelas, melengkapi, atau menginterpretasikan ajaran tersebut. Nah, jadi hubungan antara sumber-sumber utama dengan sumber yang lain itu dalam Islam adalah dinamis dan saling terikat. Jadi tidak terputus atau jauh, melainkan saling terikat untuk membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan antara 4 sumber utama dan sumber lain dalam Islam. Apa-apa saja, mari kita lihat. Nah, hubungan yang pertama itu ialah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama dalam Islam yang saling melengkapi dan memperjelas satu sama lain. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis merupakan catatan tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling terikat, yang mana hadis ini ialah memperjelas apa yang disampaikan dari Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua itu ialah hubungan antara Al-Quran dan ijma'. Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam memberikan pedoman moral dan hukum yang bersifat umum. Namun dalam situasi di mana tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran, umat Islam menggunakan ijma' atau konstitusi umat sebagai sumber tambahan. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dan qiyas. Qiyas sebagai metode analogi hukum digunakan dalam situasi di mana tidak ada hukum yang langsung yang ditemukan dalam Al-Quran atau hadis. Prinsip-prinsip yang terkadang dalam Al-Quran menjadi dasar untuk menerapkan analogi dalam kasus-kasus baru yang mungkin timbul. Nah, jadi apabila dalam satu kasus ya ditemukan cara penyelesaiannya dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama itu menggunakan qiyas. Selanjutnya itu hubungan antara sumber utama dan sumber lainnya. Meskipun Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas diakui sebagai sumber-sumber utama dalam Islam, mereka tidak berdiri sendiri, melainkan ada sumber-sumber tambahan yang membackup mereka seperti pendapat para cendekiawan atau ijtihad, ketetapan otoritas agama berupa fatwa, dan juga banyak backupan dari sumber-sumber yang lain. Berikutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah agama Islam bersumber dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan Al-Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, persetujuan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dan hadis juga digunakan untuk memperjelas yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi begitulah guys, lebih dan kurang pemaparan yang dapat saya sampaikan melalui dua materi yang sudah saya bahas tadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan di komen di kolom komentar untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya juga. Terima
Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.